malam, perkenalkan nama saya Mariana. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang APBD dan APBN. Nah, apa sih APBD dan APBN itu? Nah, ayo kita simak sama-sama. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPR, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, pada APBD ini biasanya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu provinsi yang biasanya diketuai oleh gubernur. Kemudian yang kedua kabupaten atau kota yang biasanya diketuai oleh bupati atau wali kota. Nah, lalu APBN itu seperti apa? APBN atau dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar memerinci secara sistematis atau secara tepat tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode, misalnya selama 1 tahun. Nah, pada APBD ini biasanya langsung diketuai atau dikepalai langsung oleh presiden. Apa saja sih prinsip dalam penyusunan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah? Nah, prinsip penyusunan APBD ini terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama yaitu sesuai urusan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anggaran daerah yang dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan kemampuan dalam mengelola pendapatan daerah tersebut. Dan yang kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah artinya setiap anggaran daerah yang didapat digunakan sesuai dengan kepentingan tanpa melenceng dari apa yang sudah ditetapkan, yaitu yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, anggaran daerah ini yang ada dilakukan dengan tepat pada waktunya yang ditetapkan sesuai dengan penyusunan berdasarkan tahapan yang sudah dirancang terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir, keempat, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, tertib ini maksudnya adalah anggaran daerah dilakukan secara tepat dengan adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ke depannya, teman-teman. Kemudian efisien. Nah, maksudnya adalah pencapaian yang didapat dari pengeluaran dan masukan yang setara, atau pencapaian dari pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Nah, yang ketiga, ekonomis, yaitu kualitas dan kuantitas dari anggaran daerah pada harga yang terendah. Keempat, efektif, yaitu hasil yang dapat sesuai dengan target. Kelima, transparan, yaitu informasi APBD yang diketahui oleh masyarakat. Artinya, setiap anggaran pendapatan belanja daerah tidak ditutupi oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Artinya anggaran pendapatan daerah yang disusun harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, pada prinsip ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama berdasarkan aspek pendapatan dan yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran. Nah, pada berdasarkan aspek pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, mengintensifkan penerimaan sektor anggaran yang ada. Artinya, setiap penerimaan sektor anggaran harus dijadikan atau diperhatikan dengan baik untuk keberlangsungan anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Nah, artinya adalah melakukan penagihan atau pengambilan hak negara yang dipinjam dan menjadi hutang oleh pihak luar. Yang ketiga, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara. Nah, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara
harus membuat atau memperhatikan apa yang menjadi bagian dari ganti rugi yang dialami oleh negara. Misalnya, adanya pembangunan yang dilakukan dan jika ada kerusakan maka harus dilakukan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang bersangkutan. Yang B, berdasarkan aspek pengeluaran. 1. Harus bijak, efektif, dan efisien. Maksudnya, setiap pengeluaran yang dialami oleh anggaran pendapatan belanja negara harus dilakukan secara bijak atau jangan menyalahgunakan pengeluaran yang sudah ditetapkan. Pengeluaran ini harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, bersifat terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran. Maksudnya, setiap pengeluaran yang dilakukan harus disusun sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat terarah, terkendali dengan benar. Ketiga, memaksimalkan produk dalam negeri dan menekan laju impor luar negeri. Nah, apa maksudnya? Artinya, pengeluaran dalam bentuk uang harus dialokasikan untuk dapat memperkuat produk dalam negeri, yang nantinya produk-produk ini akan dijual atau diimpor ke luar negeri. Nah, setelah barang diimpor, barang ini harus diperhatikan semaksimal mungkin untuk dapat menjangkau pasar luar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur APBD atau struktur anggaran pendapatan belanja negara. Nah, struktur APBD ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, penganggaran pendapatan belanja. Maksudnya adalah anggaran yang akan dikeluarkan harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan anggaran belanja. Kemudian, pendapatan daerah yang nantinya dikurangi dengan pendapatan belanja. Yang kedua, penganggaran pembiayaan. Nah, penganggaran pembiayaan yang terdiri dari masukan atau penerimaan biaya yang didapat dan pengeluaran biaya yang harus dilakukan. Kemudian ada struktur APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Struktur APBN ini dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama, pembiayaan negara. Yang kedua, penyusunan APBN. Yang ketiga, penerimaan pajak. Keempat, belanja negara. Dan kelima, penerimaan selain pajak. Kita akan bahas satu-satu. 1. Pembiayaan negara. Pembiayaan negara ini biasanya meliputi pembiayaan yang dilakukan dalam negeri, seperti pembiayaan perbankan dan pembiayaan non-perbankan, yaitu berupa pengelolaan aset, pinjaman yang terjadi di dalam negeri, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pembiayaan yang dilakukan di luar negeri, seperti membiayai proyek yang dilakukan di luar negeri, teman-teman. Kemudian yang kedua, penyusunan APBN. Nah, APBN yang dilakukan atau anggaran pendapatan belanja negara harus disusun atau dirancang terlebih dahulu sebelum dibentuk dan dilaksanakan. Nah, diperlukannya rancangan yang tepat untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang ketiga, penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini yaitu penghasilan yang didapat oleh pemerintah dari pajak rakyat, teman-teman. Nah, yang biasanya diperoleh dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak penjualan atas barang mewah, teman-teman. Kemudian yang keempat, belanja negara. Nah, belanja negara ini biasanya terjadi dan dipengaruhi oleh faktor seperti kebutuhan penyelenggaraan atau kegiatan yang dilakukan negara. Nah, seperti adanya bencana alam yang terjadi serta adanya dampak krisis global. Jadi, jika suatu negara terjadi masalah, maka setiap anggaran yang dikeluarkan itu termasuk dalam anggaran belanja negara, teman-teman. Kemudian yang kelima, penerimaan selain pajak. Nah, seperti penggunaan SDA atau sumber daya alam yang tersedia di suatu tempat APBD. Nah, fungsi APBD ini dibagi 5, yaitu yang pertama ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan yang terakhir fungsi distribusi. Nah, pertama fungsi otoritas.
adalah anggaran daerah akan dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan pendapatan belanja pada tahun yang sedang berlangsung. Maksudnya apa? Artinya terdapatnya kewenangan pada seseorang dalam menerapkan atau menjalankan anggaran daerah yang perlu diperhatikan. Seperti anggaran daerah ini diperhatikan oleh pada provinsi, misalnya oleh gubernur, kemudian kabupaten atau kota, biasanya oleh bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan. Nah, anggaran daerah dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola dan merencanakan berbagai kegiatan. Nah, maksudnya di mana setiap anggaran daerah perlu dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, anggaran daerah akan dijadikan tolak ukur untuk menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kegiatan. Artinya, setiap anggaran daerah yang akan dilakukan harus diawasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan antara anggaran yang ada pada sekarang dengan anggaran yang berhubungan dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat, fungsi alokasi. Nah, anggaran daerah harus diarahkan untuk membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Nah, setiap anggaran daerah ini harus ditetapkan atau diletakkan pada tempat yang tepat, teman-teman, atau diarahkan lebih tepatnya. Kemudian yang kelima, fungsi distribusi. Nah, anggaran daerah wajib mengutamakan rasa keadilan dan kepatutan. Maksudnya, apapun yang akan didistribusikan harus dilakukan secara merata atau adil dan dilakukannya tindakan yang benar. Fungsi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara dibagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, fungsi pada APBN ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pada APBD. Fungsi pertama pada APBN yaitu fungsi otoritas. Nah, anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan pendapatan belanja setiap tahun. Nah, maksudnya setiap anggaran negara yang dilaksanakan harus disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Biasanya anggaran negara ini disetujui atau dikepalai oleh presiden. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan. Nah, anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Nah, diperlukannya rencana yang tepat, yang matang, atau strategi yang tepat dalam mengalokasikan anggaran negara tersebut. Kemudian 3, fungsi pengawasan. Nah, anggaran menjadi pedoman dalam menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai yang ditetapkan. Nah, misalnya presiden harus mengawasi kerja dari tim anggaran pendapatan belanja negara yang biasanya dilakukan oleh DPRD dan lain sebagainya. Kemudian 4, fungsi alokasi. Nah, anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, anggaran yang didapat oleh negara harus bisa didistribusikan atau dialokasikan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, teman-teman. Kemudian 5, fungsi distribusi. Nah, anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Maksudnya, apapun yang akan didistribusikan harus dilakukan secara merata atau adil dan dilakukannya tindakan yang benar. Kemudian terakhir, fungsi stabilisasi. Nah, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Artinya, pemerintah tahu apa yang harus dilakukan jika terdapatnya suatu masalah pada perekonomian negara. Azas kebijakan APBN. Nah, azas kebijakan APBN ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran berimbang.
yaitu kebijakan di mana jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah pengeluaran. Nah, maksudnya setiap pendapatan yang diperoleh harus memiliki hasil yang sama dengan setiap pengeluaran yang dikeluarkan. Yang kedua, anggaran surplus. Nah, kebijakan di mana jumlah pendapatan negara lebih besar daripada jumlah pengeluaran negara. Artinya, setiap barang atau jasa yang dijual harus memiliki pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara tersebut. Contohnya, APBN pada masa inflasi. Terus yang ketiga, anggaran defisit. Nah, yaitu kebijakan di mana jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah pengeluaran negara. Maksudnya adalah yaitu jumlah pendapatan yang didapat dari melakukan suatu hal itu lebih kecil daripada pengeluaran yang dikeluarkan. Contohnya, APBN pada masa pembangunan. Nah, biasanya pada masa pembangunan ini memerlukan anggaran yang sangat besar. Nah, dan yang akan didapat itu kecil dari pembangunan tersebut. Oke, sekian saja teman-teman paparan materi mengenai APBD dan APBN. Dan Mariana mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian mengenai APBD dan APBN. Jadi, sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat siang. Dah.